Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semuanya semangat, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Yang mungkin doa ibu kita tolong. Siapa yang berani? Ya, silahkan maju satu ibu. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Belum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang ibu absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Panggil namanya, pasangan nanti lah. Hartati ada? Hadir. Julia, Hadir. Rifki Ramadan, Yurdi, Gracio, sudah hadir. Sakit? Sakit. Oke, lanjut. Nelsa, Aira, Khairullah, Fadila, Rafiki, Celia, Putra, Nopal, Rijal, ada Rijal? Sakit juga. Bintang. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi lagu wajib nasionalnya hari ini judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang ibu minta berdiri dulu. Semuanya. Ya, siap, kita mulai. Suara nyari. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, setelah itu masuki lagu wajib nasional. Sebelum masuk materi ini kita akan belajar tentang pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya apa? Apa pelajaran sebelumnya? Mengenal lingkungan sekitar, mengenal lingkungan alam, dan mengenal lingkungan di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang bagian B-nya, pembiasaan diri melestarikan lingkungan. Jadi sebelum ibu masuk ke materi ini, ibu ingin memotivasi kalian, ingin mendorong kalian supaya kalian semangat belajar. Kita coba ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya, ibu minta berdiri, taruh pulpennya di tengah meja, satu pulpen. Nah, jadi berdiri di tempat situ aja. Nah, siap, satu pulpen ya di tengah. Nah,
Nanti kalau misalkan ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau ibu bilang sakit, pegang perutnya. Kalau ibu bilang sekat, tangannya begini. Nah, kalau ibu bilang sikat, ambil pulpen. Ambil pulpen. Siap, konsentrasi. Oke, sikut, sakit, sikut, sekat, sikut, sikat. Cobain apa? Ya, lagi sekali lagi lah. Ya, harus konsentrasi, harus dengar apa ya ibu apa-apakan. Ya, mulai. Pegang sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Terima kasih ibu. Terima kasih. Sudah, itu artinya melatih konsentrasi kalian supaya kalian bisa mendengarkan apa-apa yang ibu perintahkan. Nah, jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu mampu memahami atau menerapkan konsep-konsep lingkungan sekitar. Untuk apa? Untuk kalian identifikasi nanti, untuk kalian analisis, kemudian untuk menerapkan atau upaya untuk mencari solusi-solusi tentang permasalahan lingkungan sekitar. Jadi kalian nanti berperan aktif untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi materi ibu nanti akan ibu kasih KPD untuk kalian nanti analisis wacananya, identifikasinya, baru mencari solusinya. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, ibu langsung saja kalian memperhatikan video nanti yang akan ibu tampilkan sama materi singkat yang akan ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian memperhatikan dulu videonya, nanti ada yang ibu tanyakan. Kedengaran?
Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kesimpulan ini dari video tadi menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang menyimak tadi? Ada yang tahu tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan? Dengan cara apa? Dengan cara membuang apa tadi? Membuang sampah. Sampah tadi bedakan ada berapa sih itu di video? Ada 3. Ada sampah apa? Organik. Sampah apa lagi? Organik. Sampah apa lagi? Ya, P3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kalau sampah organik tadi apa? Sampahnya jenis apa? Sayur, bentar, apa lagi? Enggak, plastik bukan. Sayur-sayuran, kulit pisang, yang bisa atau mudah terurai, jadi mudah hancur kalau sampah organik. Jadi sampah-sampah organik itu nanti bisa dijadikan apa? Dijadikan pupuk kompos, ukuran tanaman. Nah, kalau anorganik tadi apa? Sampahnya? Plastik. Ya, plastik. Apalagi? Kertas. Hah? Apalagi selain plastik? Ya, botol. Itu mudah terurai kan? Enggak. Butuh waktu berapa tadi situ? 500 sampai 1000 tahun baru dia terurai, baru dia hancur. Makanya sampah botol plastik atau sampah apa tadi? Kertas-kertas itu termasuk sampah daur ulang. Jadi diolah kembali supaya tidak memenuhi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalau misalkan botol plastik kita buat apa biasanya? Ya, pintar, kerajinan. Kemudian apalagi kalau botol plastik bisa digunakan untuk apa? Ya, macam-macam. Ya, untuk hiasan, untuk tempat apa? Pot bunga. Kalau kertas juga sama. Kertas itu biasanya diproses, didaur ulang lagi. Kertas yang sudah nggak terpakai diproses, didaur ulang lagi menjadi kertas baru dijual kembali, didaur ulang namanya. Kemudian yang terakhir sampah apa tadi? Yang B3. Nah, B3 itu sampahnya yang berbahaya. Contohnya kayak apa tadi? Ya, yang udah meledak. Kemudian apa? Yang bekas-bekas rumah sakit kayak suntikan, kayak botol-botol infus. Nah, itu kan berbahaya kalau misalkan kalian pegang. Ya, lalu nggak tahu kalau misalkan disuntikan atau di botol-botol infus itu ada berbagai macam penyakit. Kalau kalian pegang misalkan, akhirnya kalian juga itu tertular. Dan itu bahaya. Makanya harus dipisah sampahnya. Masuk sampah B3. Kemudian apa lagi? Sampah yang mudah terbakar tadi. Kayak alat-alat apa tadi? Alat-alat elektronik. Nah, itu mudah terbakar. Nah, itu sampah B3. Kemudian apalagi situ? Manfaatnya kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, kita akan merasa apa? Lingkungan kita nyaman. Kita akan merasa sehat. Udara yang kita hirup juga sehat. Tuh, kalau misalkan lingkungannya banyak sampah, banyak yang bertebaran, akhirnya apa? Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kita sebagai makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuhan, hewan juga merasakan efek yang merugikan. Nah, jadi penting untuk kita menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada sedikit tadi materi yang disampaikan, saya simak kembali. Ini sekilas disampaikan. Nah, ini ya, ini keragaman lingkungan sekitar. Kebiasaan
diri, melestarikan lingkungan. Nah, pembiasaan diri melestarikan lingkungan itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, pembiasaan melestarikan sumber daya udara yang ada di udara. Yang kedua, pembiasaan melestarikan sumber daya air yang di air. Kemudian ketiga, pembiasaan melestarikan sumber daya tanah yang ada 3. Nah, kemudian lanjut. Nah, kalau pembiasaan untuk melestarikan sumber daya udara itu dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Kalau ingin udara kita bersih dengan cara apa? Tidak apa itu? Tidak merokok. Nah, tidak merokok. Jadi asap rokok itu bahaya kalau misalkan kalian hirup. Akibatnya kalian tidak akan terkena dampaknya asap rokok. Kemudian apalagi? Tidak melakukan pembakaran lahan. Nah, pembakaran lahan yang sembarangan. Orang sering membakar lahan itu secara tidak dapat izin dari orang. Dibakarnya lahannya, asapnya mengumpul. Akhirnya apa? Akhirnya asapnya menyelimuti rumah-rumah tetangga. Masuk, kita hirup, asapnya kan nggak baik. Nah, kemudian apalagi? Pemasangan alat penyaring udara di pabrik penyebab polusi. Nah, jadi ada biasanya pabrik-pabrik itu biasanya ada udaranya itu kotor. Jadi untuk udaranya itu bisa tersaring, itu dipasang alat penyaring biar udara yang keluar itu tidak menyebar atau tidak kesana kemari yang akan mengakibatkan atau merugikan manusia. Kemudian ada juga kalau udara itu kita mengurangi kendaraan-kendaraan yang menghasilkan asap, kayak misalkan kendaraan motor. Itu kan biasanya asap yang itu kan nggak baik kalau kita hirup. Makanya untuk menghindarinya kita mungkin berangkat sekolah jalan kaki itu lebih sehat. Kemudian bersepeda, nah itu lebih sehat karena nggak ada udaranya, nggak ada asapnya. Nah itu untuk menguranginya. Kemudian untuk menguranginya juga itu melakukan penanaman pohon atau penghijauan. Jadi kita tanam pohon banyak-banyak supaya apa? Supaya pohon itu menyaring udara yang kotor. Kita ini kan sekarang banyak perumahan, pohonnya sudah banyak ditebang, ini panas sih. Karena apa? Karena nggak ada penyejuknya, nggak ada pohonnya. Coba kalau misalkan pohonnya rindang, banyak pasti sejuk kelasnya. Nah, karena memang kita banyak bangunan, rumah-rumah banyak, di ujung sana pasar, di sebelah sana toko, nggak ada pohon itu lihat sepanjang jalan. Jarang kalau ada pohon. Kalau dulu, apalagi tempat ibu yang desa, itu sana masih banyak pohon, masih segar udaranya, masih asri, masih enak, masih sejuk. Karena memang nggak banyak pembangunan, cuma rumah-rumah kecil, itu jarang rumahnya. Jadi masih sejuk udaranya, masih segar. Jadi kalau misalkan panas-panas atau siang ini masih dingin, nggak panas seperti ini, nggak gerak kita. Nah itu fungsinya, karena pohon tadi menyaring udara kita tadi. Nah, itu melestarikan sumber daya udara. Kemudian melanjut ke sumber daya air. Nah, sumber daya air macam-macam. Ada sungai, ada danau, ada waduk, ya air tanah, air hujan, air laut, air terjun, sama saluran irigasi. Itu yang sumber daya air. Nah, bagaimana tuh cara melestarikan sumber daya air? Yang pertama, tadi seperti video tadi, hemat dalam menggunakan air. Jadi jangan membuang air. Nah, kalau misalnya mau cuci kaki atau cuci tangan, airnya dibuang. Terlalu banyak itu jangan. Kita hemat energi air. Menjaga kebersihan sumber air dengan cara apa? Jangan membuang sampah di sungai pintar. Akibatnya apa kalau kita buang terus di sungai? Airnya apa? Kotor, terhambat. Kalau terhambat jadi apa? Bencana apa? Bencana banjir. Makanya jangan sampai buang sampah sembarangan, apalagi di air. Kemudian ada regulasi pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Itu dengan cara mengolah sumber daya air dengan lebih bersih. Itu maksudnya. Kemudian ibu sekilas-sekilas saja ya. Ya, sumber daya tanah. Nah,
mencegah pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu maksudnya kalau misalkan kita membuang sampah itu di area tanah, kita tumpuk sampahnya macam-macam, ada botol plastik, ada sayur mayur itu kita tumpuk. Akhirnya apa? Akhirnya tempat tanah atau tanah tersebut akan menjadi tercemar. Tanahnya jadi tidak bagus. Sebenarnya kan kalau tanah itu harus dikasih pupuk organik. Biar apa? Biar tanahnya itu bisa subur untuk kita nanam jagung, mau tanam apa sayur-sayuran bisa tumbuh subur. Tapi kalau tanahnya sudah nggak baik, sudah banyak tercemar dan sebagainya, akhirnya tanaman atau tumbuhan jadi tidak subur, tidak baik tumbuhnya. Nah, kemudian melakukan pengemburan tanah, jadi tanahnya itu digemburkan biar kembali lagi bagus tanahnya. Dan yang paling penting pengairannya secara rutin. Jadi pengairan di air tanah itu harus secara rutin, jangan sampai terhambat. Nah, itu yang tanah. Kemudian tadi kelupaan Ibu, kalau misalkan di air, sumber daya air itu biasanya kalau orang mancing ikan tuh biasanya menggunakan apa? Alat pancing kan, alat pancing biasa. Tapi ada juga yang para nelayan ingin mendapatkan ikan lebih banyak, dia menggunakan bom. Jadi bom sungainya atau lautnya dapat ikannya banyak. Tapi akhirnya apa? Terumbu karang rusak, generasi ikan kecilnya akan mati. Nggak ada lagi nanti ikan yang hidup. Karena yang kecil sudah mati di bom. Nah itu nggak boleh lah. Kemudian yang menggunakan pukat harimau itu kayak jaring besar itu langsung dilempar ke sungai atau ke air laut, banyak dia dapat kainan ikannya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya yang kata itu tadi ikan-ikan kecil juga ikut terbawa. Akhirnya lama-kelamaan akan habis ikannya, nggak ada generasinya. Sebenarnya kan kalau misalkan menggunakan alat pancing biasa, yang kita tangkap kan sekedarnya aja. Misalkan ibunya ke ayahnya yang kita tangkap, anaknya masih bisa hidup, masih bisa dipancing lagi nanti kemudian harinya. Tapi kalau misalkan menggunakan pukat harimau, menggunakan bom tadi, akhirnya apa? Akhirnya ikan-ikannya sudah habis. Karena apa? Karena nggak ada generasi penerusnya, ikan-ikan kecilnya sudah pada mati. Nah, itu cara melestarikan sumber daya tanah, air, dan udara. Nah, cara mengatasi tadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu ada pertanyaan mengenai kalian. Nah, ini untuk menguji seberapa pemahaman kalian mengenai materi Ibu pada hari ini. Bertanya ya. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang pelestarian lingkungan dan mengapa itu penting? Ada yang bisa jawab? Tidak, tentang apa? Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem serta sumber daya alam. Program-program berkelanjutan ini meliputi tindakan seperti pengurangan polusi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam. Iya, pintar. Berarti pertama buat mana dulu? Yang kedua, Ibu kasih pertanyaan lagi. Coba pikirkan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Ada yang udah dijawab? Ya, silakan. Iya, betul. Dua. Iya, betul. Tiga. Iya. Itu aja 4. Ya, lagi. Nah. Iya. Iya, pintar. Tepuk tangan lagi buat semuanya. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana perasaan kalian tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan? Yang nomor 1, menjaga. Tindakan untuk menjaga lingkungan sangat penting dan mendesak. Saya merasa optimis bahwa setiap langkah sekecil apapun bisa memiliki dampak positif. Iya, boleh. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sampai di sini kalian sudah mulai memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekarang untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu kasih tugas diskusi. Kalian mau mengerjakan LKPD. Nah, nanti Ibu kasih tugasnya satu kelompok. Nah, di sini tugasnya wacananya nanti
gunting lah, gunting. Kemudian sampai sini, baru nanti ditempel di kertas kan, atau ini tempel. Nah, sama yang ini. Nah, gunting baru ditempel, kerjakan. Saling mendiskusikan, kalian nanti menganalisis, mengidentifikasi dan memecahkan atau mencari solusi dari apa? Dari masalah yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang poinkan lah untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang ini lah. Nah, nanti ada yang gunting, ada yang menempel, ada yang menulis jawaban. Setelah buat ini, buat kemudian kelompok 3. Nah, ini kasih kartonnya. Kelompok 2 yang tengah, warnanya merah, warna tengah-tengah. Ya. Kemudian kalau masih ada sisa waktunya, kalian boleh hias kartonnya, boleh ditulis nama kelompok 1, boleh terserah mau hiasnya seperti apa. Tapi yang penting, yang diutamakan jawabannya harus tepat. Kemudian menempelnya juga harus tepat. Ini videonya untuk menghiasnya nanti. Guntingnya sama lemnya nih ya. Silakan mulai bekerja. Udah kira? Ya, cepat selesai karena waktu kita ini terbatas. Itu apa kayak bukan biasa. Nanti gunting. Kalau ada yang mau mesti tanya ibu lah. Ini guntingnya. Dia gunting satu. Ini gunting. Nah, ini satu dulu kita lah gantian. Guntingnya dia. Yang dua. Kalau misalkan pinjam sama temannya kalau pulang belajar, ya, ibu kasih waktu sekitar 15 menit atau 20 menitan kan, biar segera bekerja. Ya semuanya harus kerja biar cepat. Nanti kalian akan presentasi lagi. Biar temannya bisa gunting dan cepat. Nah, dibantu gunting. Nah, ya cepat. Lepas ya. Ini sama lagi ini. Gunting lah. Ya, nah, ya mulai gerak cepat ya. Ada gunting lagi mas satu ya. Nah, teman yang lain nempel lagi kita lah. Terus sering nempel. Di tempat ini terus video. Kalau ada yang paham, tanya ke ibu. Bukannya dibuka lebar, udah. Ada yang mau isi jawabannya tulis. Yang ini dua, nah kita ya sampai bisa lah empat tangannya. Kalau nggak bisa tanya ibunya. Yang macam lain tadi.
Jadi ambil contohnya, jadi tulis, nah mulai tulis namanya pakai pulpen, siapa yang nulisnya, jadi cepat. Dikasih jarak ya. Dan kalau mepet, kalau nanti tulisannya itu, kalau sudah tadi ada apa-apa ada. Dilihat urutannya ada nomor 1, nomor 2, jangan balik ke dalam urutannya. Ada pulpen, ada yang lain ada pulpen, ada. Tulis nama kelompoknya dulu. Padahal ada putihnya sedikit kenapa salah. Yang penting ada tempat untuk menjawab soalnya. Nah, ada juga kalau mepet buat tangannya itu yang tadi kita ini dari sudah tidak aja itu fotonya ini dari masih begini ya terus bisa bacanya bisa nah ya kasih ya bisa ya gosok terlalu banyak banget sedikit juga oleh itu maksudnya boleh penting namanya lupa kalau lupa nggak salah namanya yang penting namanya ya ini kuncing juga kan ini yang tugas yang keduanya nah ini jadi satu jadi ini dulu nah ini dijawab nanti apa ini tentang dampak organika jadi masukkan bacanya nah ya di sini di sambungannya kita yang belakang ya sambungan ada 3 lembar ini tadi sambungan bacaan yang sampai super ini nomor 1 nomor 2 ada urutannya ada yang nulis jawabannya tapi tulis dan jawabannya biar
sambil tulis jawabannya, siapa yang nulis jawabannya sambil tulis biar cepat. Yang satu ada nulis jawabannya, yang satu ada nempel kan. Jangan loh. Yang nomor satu kan kemarin langsung ditulis isinya harus ibu pakai pulpen ya kan biar cepat ya. Di sini urutannya yang pertama sini sini bisa sini nah nanti pertanyaannya ikut peka yang di yang dia sambil ditempel sudah dibikin lah ini gunting digunting biar cepat jangan ditempel nah digunting nah itu biar doang yang atasnya gue biar tempel langsung di sini biar cepat terus kalian ya gunting atasnya boleh gunting ini lanjutannya yang di tengah di ujung ya cepatlah waktunya. Masih waktu sekitar 15 menit lagi lah. Yang cepat. Bisa nanti atau langsung sambil tempel langsung mau hias mau tempel. Terus dibikin kalau masuknya yang penting ditempel dulu, yang penting dijawab itu yang paling penting. Hiasnya nanti belakangan gak masalah. Tempel. Ya enak mulai nulis jawabannya dulu cepat. Mulai nulis jawabannya. Ini sedikit jari soalnya itu ada yang dalam nah
Beres itu di bawah situ. Itu maju sana ke sana, maju sana. Tarik. Nanti ke sini. Nah, biar cepat ya. Ke bawah. Kamu jaga ya. Ya. Biar cepat kalian selesai. Waktu kita sedikit lah, yuk. 10 menit lagi. Gak masalah kalau nggak dilihat, yang penting ditempel sama jawabannya yang penting. Nanti kita presentasikan. Yuk, sama kita satunya lagi. Ya, sebelum lagi. Ya, yuk, kelompok 1 sudah mulai hampir selesainya banyak. Ya, kelompok 2 juga sambil ditempel. Wacana ini mana kita yang pertama tadi? Wacana yang pertama. Oh ya, digunting dulu baru tempel sini lah. Ini yang untuk wacana yang pertama. Ini yang kotak yang di tengah. Yang tugas yang kedua yang di sini. Ya, ini tugas yang kedua. Ini nomor 1 ya. Ada masalah kan? Tinggal lanjut ya, mungkin ya sini. Berapa banyak? Digunting dulu yang ini dulu, yang penting, yang pertama untuk tempel di sini. Gunting dulu. Ya gunting yang pentingnya lah. Ya. Nah, gunting nanti untuk tempel di sini. Gitu kan? Nah, ya. Nah. Nomor 1 sama sini nanti. Nomor berapa? Nomor 3. Ya. Nah, ini gunting nanti. Gunting yang satunya mana tuh? Punya ya. Guntingnya. Nah, gunting katanya guntingnya biar cepat. Kamu kan guntingnya. Ini cepat gunting. Waktu kita sedikit. Bawahnya ini guntingnya. Guntingnya gunting, bawahnya gunting. Nah, ya itu gunting. Ya, biar cepat tempel di sini. Ya cepat. Biar nanti habis itu gunting baru tempel, kamu tempel. Kalau masalah kan? Yang penting bacanya ada. Yang masalah. Ya, Bapak, yang masalah ada. Ya, cepat. Udah? Udah Bapak, itu kan nggak usah dibaca juga. Yang ini juga. Ya, sudah? Udah? Udah apa-apa, nggak masalah apa yang penting bacanya ada. Ya. Nah, biar tempel sama. Nah, kita sini kita. Nah, ini nomor 1. Nah, tempel. Bisa, sini buat. Yang
benar ada salah. Jawabannya benar kan salah. Tidak salah boleh tidak boleh. Ada? Di sini. Tempelnya kan di sini. Enggak. Nah, satunya lagi sambungannya. Nah, turun di sana. Nah, ini nomor 1, nomor 2. Nah, ini di sini. Gak apa-apa, biar dia yang putih dan tingginya nggak masalah. Yang penting ditempel, biar cepat kalian. Punya sisa berapa menit lagi? Nah, pintar sama tidak sudah hampir selesai. Tempel ya, cepat saya tempel. Nah, yang kedua ini kita yang bacaan yang ada bacanya tadi. Nah, itu. Ini yang sini. Nah, tuh. Tempel. Ya nanti siapa yang belum selesai boleh presentasi. Di sini kita jawab soalnya tempel aja. Makan kertas. Iya. Nah, sedikit lagi kelompok 1, kelompok 3 sudah mau selesai. Ya, sekitar 7 menit lagi. Yang mana? Ya, ada di bawah sini. Nah, bisa. Ya. Nah, ini lagi tempel. Nomor 1, nomor 2, 3. Nah, yang ini. Nah, ini ada 1. Dibuka tengah. Buka. Dikit ya, tempel. Nah, ya. Ya udah, cukup ya kulitnya. Nah, oh banyak kan? Ini ditempel. Nih, nomor berapa? Ya. Nomor 3 ini juga cepet. Yang air lah cepat. Gunting. Ini guntingnya ada. Nah, gunting lagi. Nah, gunting lagi biar cepet. Nah, untuk guntingnya aja. Nggak usah terlalu mepet ya Pak. Nah, nomor 3 bawa saja. Untuk yang tadi, oh ya, udah Herola, ya kita di. 1, 2, 3, bisa 2 dengan. Ya, cepat selesaikan. Kalau yang ini sampai diisi, sampahnya sampah apa? Ya, nomor 2 sampai selesai. Nomor 3. Ini sampai di sini kan sampahnya sampah apa? Organik, sampah apa? Organik. Nah, di sini tinggal ditulis sampai B3 lah. Nah, sampai selesai kelompok 3. Namanya kita kan yang ubah nama kelompoknya di sini. Sudah disilang yang keduanya? Ya, sedikit lagi 5 menit lagi lah. Ya, 5 menit lagi. Yang ini tinggal mengisi sampahnya, sampah organika, yang ini sampah anorganika. Nah, gampang gitu. Yang kulit pisang sampah apa? Yang kulit pisang yang sayur-sayuran seperti apa? Dengan tinggal isi cepat, yang tahu isi. Biar cepat. Nah, dari semua organik. Nah, itu mengisi. Nah, mau ya. Ini juga masalah Pak, bagus atau enggak atau masalah yang penting diisi. Macet nggak pulpenya?
Ada yang tanya? Nah ini namanya kita mau tulis apa namanya? Nah ini botol oli apa? Berbahaya kan? Nah, ya sedikit lagi ya maksud saya. Ini sebenarnya jawab kamu tepat sama aku jadi yang jawab ulang tadi. Tuh yang kaca yang bahaya, yang botol kaca. Yang bahaya botol kaca bahaya. Nah, yang bahaya. Nah, mulai kaca masuk di sini. Nah, pintar. Ini lagi yang pertama. Tugas, apakah tugas? Ya, nah ditempel di situ. Nah, di situ tulisnya. Enggak usah diisi lain. Nah, ini kita sambil nunggu kelompok yang lain kan? Kelompok satu sudah siap, kelompok tiga sudah hampir selesai. Sampah-sampahnya minta lagi kumpulkan, jangan sampai berantakan di bawah meja. Dikumpulkan dulu nanti kita buang. Yuk. Kelompok dua yang dipasin. 3 menit lagi pasti. Kan nempel ya kan? Yuk, ini tempel. Nah, kaca yang berbahaya. Nah, ya. Nah, ke sini. Nah, mulai dari sini ya. Nah, dimulurkan. Nah, mulai setelah. Ya, mulai tempel. Hah? Kayu enggak apa? Oh, ya. Yang bisa itu. Nah, sudah tempel. Nah, yuk mau selesai. Mau dua juga. Selesai? Nah, ya, sip. Sudah selesai?
Kita sudah? Sudah. Dan Ibu langsung mulai presentasi lah. Duduk dulu, tenangkan dulu. Dan sebelum Ibu mulai presentasi, Ibu ingatkan supaya kalian lebih semangat. Tadi presentasinya kita sedikit dengan tepuk semangat dulu lah. Siap? Ya. Tepuk semangat. 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 Ya, sekarang Ibu minta kelompok yang pertama maju, kelompok 1. Sedikit lagi. Jangan masalah dah, ya. Yang penting maju dulu dah. Siap. Di sini ya. Silakan pembicaranya duduk, ya, ini lebar tempatnya. Sebelah sini. Udah, yang bacakan sama dia, yang dan mulai sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hatati dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Nia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dika dari kelompok 1. Saya akan membacakan Ya, hasil ini yang dibacakan. yang dibaca. Saya akan membacakan satu. Ya, satu selama belajar. Jadi kita Sebelum membaca, jadi suaranya setelah membaca wacana di atas, uraian permasalahan utama dari wacana tersebut. Selain kesehatan manusia, polusi udara juga berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Partikel dan gas berbahaya dapat merusak ekonomi, ekosistem, mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas tanah dan air. kedua menyaring suaranya. Kembali udara Menyaring kepala. konsentrasi pada masalah kesehatan dan lingkungan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, solusi apa yang telah disarankan oleh pemerintah setelah mengatasi permasalahan tersebut. Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan mempromosikan program daur ulang serta melarang pembakaran sampah secara sembarangan. Tidak.
Yang kelima, tanggapan. Pencemaran yang dapat dilakukan dan dari kesalahan pada masyarakat secara umum guna menghindari kejadian bencana. Pencemaran udara terjadi satu menurut masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki serta berbagai kendaraan untuk mengurangi emisi gas buang. Ya. Dua, memastikan bahwa sampah dibuang dengan benar dan tidak dibakar sembarangan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam program daur ulang. Iya. Bagi teman-teman yang mau mengajukan tanggapan, Bagi teman-teman yang mau mengajukan kesimpulan, ya, tanggapan, dipersilakan. Ya. silakan. Iya. Tepuk tangan buat kelompok satu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok dua, maju. Ya, cepat. Ya, silakan kelompok dua. Ya, sini ya. Nah, mulai awal. Nah, ya, dah, mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tanya. Silakan Mas Firman Putri. Ya. Ya, silakan sama siapa deh. Ya, sekarang bacakan hasil diskusinya nomor 1. Nyari-nyari. Oh, Aida semua dibaca 1 sampai 3, Aida. Ya, biar cepat. Yang kedua, kegiatan mengajar. Nah,
Ya, bagi teman-teman yang ingin masukkan anggapan, ya anggapan untuk kelompok 2. Ya, jadi nyari. Tanggapan dari kelompok 1. Ya, Kami sangat terkesan dengan bagaimana kalian menjelaskan dampak pencemaran Sungai Citarum terhadap kehidupan petani dan penjala ikan. Masalah ini memang sangat mendesak dan berdampak luas, tidak hanya bagi mereka yang bergantung pada sungai, tapi juga bagi ekosistem secara keseluruhan. iya. Itu dari tanggapan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir siapa maju? Mau ada diskusinya? Ada depan temannya. Ada depan. Nah, yang mulai. Ya, pagi. Salam baca. Nyari. Setelah membaca wacana di atas, tuliskan informasi yang kalian terima mengenai keadaan pencemaran tanah tersebut. Pencemaran tanah disebabkan oleh berbagai faktor termasuk limbah industri, limbah rumah dampak yang dirasakan akibat adanya pencemaran tanah tersebut. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh lokasi karena keadaan air tanah yang mengakibatkan berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, penyakit akibat zat berbahaya. Menurut kalian bagaimana kondisi tanah akibat dari pencemaran tersebut? Pencemaran mengakibatkan berkurangnya unsur hara penting yang diperlukan untuk tanaman sehingga tanah menjadi kurang sehat dan mempunyai hasil Iya, ini teman-teman yang tanggapan. Ya, nyari ya. Kami setuju bahwa pencemaran tanah seringkali diabaikan karena kalian tidak mengambil penjelasan kalian tentang berbagai penggunaan tidak dilakukan. Iya. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Iya, tepuk tangan. Ya, sekarang hasil presentasinya tadi sudah bagus, sudah baik. Sekarang Ibu lakukan sama-sama lakukan refleksi atau kesimpulan. Nah, kalau refleksi Ibu nanyakan dulu pada kalian. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Ada yang bisa jawab? Ayo, perasaannya seperti apa? Senang? Ya, senang. Apa menyenang? Nah, menyenangkan. Nah, materi apa atau pengetahuan apa yang kalian dapatkan hari ini? Tentang apa? Tentang apa tadi? Ya, tentang sampah, tentang pembiasaan diri, melestarikan apa? Lingkungan. Sampah tadi bagi apa? Menjadi 3. Ya, sampah organik, sampah anorganik, sama sampah P3. Ya. Kemudian, kalau kalian ingin memperdalam materi Ibu, ini dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Mencari apa? Mencari referensinya di mana? Di
Google bisa? Bisa. Di YouTube bisa? Atau di buku IPS yang lainnya bisa? Jadi untuk memperdalam materi kita tentang pembiasaan diri melestarikan lingkungan, kita bisa mencari referensinya banyak. Di Google ada, di YouTube ada, di buku-buku IPS yang lain juga ada. Nah, jadi kesimpulannya kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Biar apa? Biar kita juga menikmati lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang yang enak, yang segar, yang asri. Nah, jangan sampai kita merusak lingkungan sekitar. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga akan merugikan manusia, juga banyak terserang penyakit kalau banyak sampah, kemudian banyak terjadi bencana. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita harus menjaga pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Nah, sekarang ada tugas terakhir dari Ibu. Itu tugas nomor 2. Silakan kalian jawab. Ibu kasih waktu sekitar 3 menitan aja. Karena ini soalnya sedikit, cuma 5 soal. Langsung disilang, langsung dikasih nama kan? Nah, ini tugas terakhir. Tugas nomor 2. Berarti semua orang ada dapat. Langsung tulis namanya, langsung disilang. Ibu kasih waktu sekitar 3 menitan. Yang ada ini. Kasihnya, sudah silakan tulis namanya langsung silang sekarang. Tulis namanya langsung silang. Buka waktu sedikit, cuma 3 menit. Ya, tulis namanya coba. Kalau sudah selesai, taruh di tengah mejanya, nanti Bu ambil lah. Kumpulkan di tengah mejanya, nanti Bu ambil. Silang dibaca. Langsung disilang. Ada yang ditanyakan? Oh ya, buku di tengah sini, nanti Ibu yang ambil. Selesai kita belajar. Buku aja di tengah, yang penting namanya tulis. Kalau sudah selesai dulu. Ibu masih menunggu dulu sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini. Buku kan di tengah aja, nanti bisa tiba. Ya, kelompok 2 sudah taruh di tengah, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala di situ. Sudah? Sudah ya? Sambil itu ya, Ibu. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti pembelajaran kita minggu depan materi tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat kalau materi kita untuk minggu depan? Nah, materi kita untuk minggu depan itu aktivitas manusia zaman prasaran. Itu akan kita pelajari minggu depan. Nah, sebelum Ibu menutup, kita SDP lagi supaya tidak ngantuk. Nah, karena mau pulang. Nah, kita coba dengan tepuk semangat ya. Nah, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Seperti biasa, sebelum Ibu menutup pembelajaran Ibu hari ini, Ibu minta salah satunya pimpin doa pulang. Ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, dalam kebaikan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Masjid. Ya, itu pelajaran kita hari ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.